والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك الكرامة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل الكرامة عنده بالتقوى لا بالأنساب ولا بالأموال ولا بشيء آخر. وكم وعد الله ورسوله على التقوى من خيرات والسعادة ودراجة وحسنات وصلاح وفلاح وصلاح وفلاح وغنائم وأرباح وأرباح يطول ذكرها ويتعذر حصرها. وما أحسن ما كلا في المعنى من يتق الله فذاك الذي سيق إليه المد الرابح. Wa min dalika, dan diantaranya al-karamah fid dunya wal akhirah, kemuliaan. Orang bertakwa itu diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Faju'ila al-karamah, maka dijadikan takwa itu sebagai dijadikan faja'alul karamati, maka menjadikan kemuliaan itu indahu bitaqwa, di sisinya dengan takwa. Tidak dengan nasab, tidak sekedar dengan nasab, wala bil amwal, ataupun dengan harta, sesuatu yang lain. Dan bukankah Allah menjadikan habaib juga bikin dosa-dosa, pahala itu maknanya di situ tidak dengan nasab. Tapi kalau habaib bikin pahalanya berlipat ganda. Kalau bikin dosanya juga double. Ulama kasih kias kemana? Ke istri-istrinya Nabi. Di Al-Quran itu diceritakan istri-istri Nabi itu kalau bikin kesalahan dosanya double. Beda dengan orang biasa. Kalau bikin pahala juga pahalanya double. Nah, ulama mengkiaskan kalau istri-istri Nabi tidak punya kaitan secara darah dengan Nabi saja, tapi hanya sebagai istri, buat amalan pahala double pahalanya, dosa double dosanya, maka lebih layak lagi orang yang punya darah dengan Nabi Muhammad. Nah, makanya dong kias ke situ. Jadi bil ansab, Allah adil itu semua. Kasih semua beramal dapat pahala begini, gitu. Bil ansab. Nah, cuma kalau nasab ke Ahlul Bait, umat dikasih tugas. Pembahasannya masalah hak dan kewajiban. Mencintai, menghormati. Itu. Ini habaib punya salah, kita pencintanya tegur. Itu. Atau suruh habaib yang lain sampaikan. Tapi kalau dosa, tetap dosa. Nggak ada tuh bilang kata Habib tidak ada dosa, tetap dosa. Itu nanti yang bicara tuh malas-malas ibadah biasa. Malas-malas ibadah bilang begitu. Justru dosanya double, 2 kali lipat. Begitu juga buat kebaikan, pahalanya double. Tapi kalau yang di luar itu, kebaikan 1 10 kali lipat dibalas. Dosa 1 hitungnya 1 kali saja, tidak dilipat gandakan. Nah, itu rahmatnya Allah Ta'ala. Dalilnya itu kalau habaib dosanya double, kias. Memang di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, tapi para ulama mengkiaskan ke istri-istri Nabi itu ada di Al-Quran. Istri Nabi bikin dosa double 2 kali, bikin pahala juga double. Oh, kalau istri Nabi saja begitu, lantas bagaimana dengan Ahlul Bait? Maka Ahlul Bait juga sama begitu. Wala bil amwal. Terus
wa kam, dan berapa banyak janji Allah dan Rasulnya bagi orang yang bertakwa daripada kebaikan, wa sa'adat dan kebahagiaan, wa darajat dan kedudukan, wa hasanat dan kebaikan-kebaikan, dan wa salahun dan kebaikan, wa falahun dan keberuntungan, wa ghanaima wa arbahun dan kekayaan dan keuntungan-keuntungan, yatulu dzikruha wa yata'addaru hasruha, yang sangat panjang untuk membahasnya dan sangat sukar untuk menghitungnya. Wa ma ahsana ma qila fil ma'na may yattaqillaha fadzaka alladhi siqa ilaihi al-madjaru rabih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah ruah. Nah ini Ahmad bin Hasan al-Attas dalam kitab Tazkirun Nas, beliau mengatakan kalau ada Ahlul Bait Rasul, zuriyah Rasul, dia bertakwa, akhlaknya baik, berilmu, ya, maka tidak ada lagi derajat paling mulia seperti itu. Nah, dia sudah habaib, sudah Ahlul Bait, sudah zuriyah Nabi, dia takwa, soleh, dia berilmu. Kata Habib Ahmad, kalau sudah dapat seperti ini, cari dia dunia ini, tidak ada lagi yang lebih mulia dari orang semacam ini. Jadi bukan sekedar nasab. Makanya dulu di Hadramaut kalau sebut Habib itu harus dia zuriyah Nabi, alim, ahli ibadah, soleh, baru panggil Habib. Kalau dia belum sampai derajat itu dipanggil hanya Sayyid saja. Kalau di Jawa itu maksudnya Habib yang belum alim. Nah, kita disuruh ngikut. Kalau Nabi katakan saya tinggalkan kepada kalian 2 pusaka, yang pertama Al-Quran, yang kedua itrati Ahlul Bait, turunanku Ahlul Baitku, itu Nabi suruh ngikut Ahlul Bait yang alim. Mau pusaka di mana dia gak belajar, sama-sama menyesatkan dirinya. Disuruh ngikut yang alim. Tapi kalau urusan perintah cinta, nah disuruh cinta ke semua, mau yang alim ataupun yang tidak alim. Itu kita harus paham tuh. Jadi jangan hanya lihat habaibnya saja. Oh ini habaib, kita ikut aja dia. Jadi gak belajar. Oh yang disuruh pusaka itu yang berilmu. Nah jadi beliau katakan makna itrati ahli bait di 2 pusaka itu adalah ahlul ilm wassalah wal ibadah min ahlil baitin Nabi. Itu Ibnu Hajar Haytami bilang begitu. Yang dimaksudkan turunan Nabi yang pusaka itu adalah ahlul ilm, ahli ilmu, wal ibadah wassalahi, dan soleh, min ahlil bait, dari ahlul bait. Nah, jadi ngikut belajar, meneladani, mengikuti, belajar yang itu. Kalau yang habaib yang tidak belajar, jangan ikut. Tapi maksudnya bukan kurang ajar, disuruh cinta, kalau cinta semua. Tapi kalau disuruh ngikut, dipilih yang ahli ilmu. Nah, kemudian dikatakan kalau habaib ini dia sudah habib, sudah habaib, sudah sayyid, sudah taqwa, sudah soleh, ahli ibadah, itu sudah magum paling tinggi. Dan kalau ijazah gak perlu lagi, gak perlu pakai ijazah dia. Semua amalan dari Sadah Ali Ba'alawi, kalau dia sudah seperti itu bebas dia kasih, kata Ahmad. Karena itu memang masuk ke wilayah derajat apa? Tariqah Ali Ba'alawi. Tariqah Ali Ba'alawi gak pakai bayat, gak pakai bayat, gak pakai ngikut. Mereka punya amalan mahabbah, al-ilmu, ini ilmu, wal amal, wal ikhlas, wal wara, wal khauf. Kata Imam Haddad 5 itu ilmu. Kalau ikut tarekatnya habaib suka belajar ilmu. Yang pertamanya suruh al-ilmu. Begini nih tarekahnya nih, belajar kitab itu. Dia di sana bulan Rajab khatam Sahih Bukhari rutin setiap Rajab. Kemudian bukan hanya ilmu amal, bukan hanya dengar tapi dia amalkan. Tuh. Nah, kita udah ikutin siwak pelan-pelan. Kita ikutin juga
baca Al-Quran, baca ratib, baca zikir, nah itu sudah amal. Yang ketiga ikhlas, yang dia lakukan itu semua karena Allah. Yang keempat al-khauf, takut buat dosa. Al-wara' yang kelima, hati-hati dalam masalah hukum. Jadi kalau tarekannya Ali Ba'alawi, kalau hukum khilafiyah, yang ini mengatakan boleh, yang ini mengatakan boleh. Dia ambil yang tengah-tengah, yang ini mengatakan tidak boleh, ini mengatakan boleh. Pasti dia ambil yang tidak boleh. Itu aslinya begitu. Contoh tuh masbuk, dapat ruku, ulama mengatakan dapat 1 rakaat. Sebagian mengatakan kalau tidak dapat bacaan Fatihah tidak dapat 1 rakaat. Nah, biasanya mereka ikut sudah tidak dapat, biar tambah, biar selesai. Begitu diambil yang lebih ihtiyat. Umumnya seperti itu. Nah, ini dikatakan dalam syair, mayatakillah fadzalika alladhi hika ila majrur rabi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka itu dia digiring kepada majrur rabi, perdagangan yang menguntungkan. Majrur rabi, tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi, lan tabur. Kitab namanya Al-Majjarur Rabih karya Syekh Dimyat. Itu kitab membahas cara beramal soleh. Al-Majjarur Rabih. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.